Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Andasari, NIM 2002 N102, mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pencegahan kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Di antaranya pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembapan udara. Suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 45-60% RH. Satu-satunya cara mendapatkan kondisi seperti yang direkomendasikan oleh Ogden adalah memasang AC 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Jika dalam suatu perpustakaan sudah terlanjur memasang AC dan dioperasikan hanya setengah hari saja karena pertimbangan biaya, sebaiknya suhu diatur antara 26-28 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur udara pada siang dan malam hari, dan suhu tersebut cukup sejuk bagi manusia dan aman bagi bahan pustaka. Jika terjadi kelembapan udara yang tinggi, dapat diturunkan dengan memasang alat dehumidifier di ruangan koleksi atau silika gel pada laci-laci yang berfungsi untuk menyerap kelembapan. Selanjutnya, pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya, lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan koleksi, memperpendek waktu pencahayaan dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Selanjutnya, pencegahan kerusakan karena faktor pencemar udara. Langkah-langkahnya antaranya itu ruangan menggunakan AC, karena dalam AC terdapat filter untuk menyaring udara dan ruangan ber-AC selalu tutup sehingga mengurangi debu. Yang kedua, di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara atau air cleaner. Di dalam alat ini terdapat karbon aktif yang dapat menyerap gas pencemar dan terdapat filter untuk membersihkan udara dari debu. Yang ketiga, menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung. Selanjutnya, mencegah kerusakan karena faktor biota. Tindakan preventif untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan perpustakaan secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan perpustakaan, menurunkan kelembapan udara di ruang koleksi agar tidak terlalu lembab, serta buku-buku tidak disusun terlalu rapat pada rak karena dapat menghalangi sirkulasi udara. Untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruangan koleksi, sebaiknya buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku yang lainnya. Untuk pencegahan pada rak diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti kapur barus, naftalen, kloro, benzena atau PDB. Selanjutnya, pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Antaranya tempat penyimpanan atau rak. Tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak buku harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, cukup lebar untuk menyangga buku tanpa ada bagian buku yang menonjol. 2. Penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak sebaiknya disesuaikan agar mencukupi ruang tempat menyimpan buku. Buku-buku hendaknya tidak disusun rapat karena akan menyulitkan pada waktu pengambilannya. Buku-buku hendaknya tidak ditumpuk di atas buku lainnya pada waktu menyusun di rak. Sebaiknya diletakkan secara horizontal di bagian tepi rak. Dengan cara ini akan menolong agar buku tidak menjadi rusak agar tetap kuat menempel. Penataan buku-buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar seperti contohnya map-map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar
baiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat. Agar terlindungi, sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak atau box yang kuat. Rak berupa laci yang dangkal dan dapat ditarik keluar dapat digunakan untuk penyimpanan bahan pustaka ukuran besar. Menyimpan buku ukuran besar atau lebar. Jangan meletakkan buku yang terlalu lebar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa, dan tidak mungkin menyediakan rak khusus untuk meletakkan buku-buku yang terlalu lebar di ruangan pengolahan buku-buku. Seperti itu harus diletakkan mendatar atau dirapatkan di atas meja. Pada saat mengambil salah satu di antaranya, buku-buku yang ada di atasnya harus dipindahkan dulu satu persatu. Kemudian, setelah buku yang dimaksud diambil, buku-buku yang dipindahkan tadi dikembalikan seperti susunan semula. Selanjutnya, pameran. Pemeliharaan bahan perpustakaan yang sedang dipamerkan adalah sangat penting. Penempatan desain lemari panjang harus memperhatikan beberapa faktor. Umumnya, lemari panjang di perpustakaan berbentuk seperti box segi 4, yang bagian atasnya tertutup kaca. Bahan perpustakaan yang dipamerkan perlu dilindungi dari pencurian dan vandalisme. Kondisi lingkungan perlu dimonitor untuk mengetahui tingkat kelembapan dan suhu udara. Selanjutnya, penjilidan kembali. Memotong bagian pinggir buku atau buku sebaiknya tidak dilakukan. Jilidan asli sedapat mungkin harus dipertahankan. Semua bahan yang digunakan harus bebas asam, kuat dan stabil, dan buku dengan kertas yang sudah rapuh tidak boleh dijilid kembali. Selanjutnya, penanganan. Bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman, pencahayaan langsung, melempar buku sebagai pembatas, tidak menggunakan air liur untuk membuka halaman buku, boleh menggunakan kait gelang, stapler yang berkarat dan selotip. Selanjutnya, reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Namun, pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan. Selanjutnya, pencegahan kerusakan karena bencana. Pada tahap pencegahan dalam perencanaan kesiapan menghadapi bencana, termasuk diantaranya adalah tindakan untuk meminimalkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana. Contohnya, mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi tak ternilai, mempersiapkan peralatan penjaga kebakaran di ruangan-ruangan seperti sprinkler, hidran, smoke detector, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, dan rumah sakit. Baiklah, itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.